Panatua Zaesin sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah like dan subscribe channel Panatua Zaesin. Baiklah, Panatua akan melanjutkan spoiler alur cerita Battle Through the Heaven Season 5 versi novel dengan chapter Bab 986 terurai. Ruang di langit di atas pegunungan hijau pinggiran kota berfluktuasi. Segera setelah itu, sosok berwarna perak perlahan muncul. Ekspresi Fei Tian tiba-tiba berubah saat sosoknya muncul. Dia menemukan bahwa benang perasaan spiritual telah terpecah menjadi 4. Apalagi masing-masing terbang ke arah yang berbeda. Apakah dia telah berbohong? Bocah ini benar-benar siap untuk meninggalkan harta karun seperti itu. Senyum di wajah Fei Tian perlahan berubah suram. Alasan dia bisa secara akurat memberitahu lokasi Xiaoyan sebelumnya adalah karena dia mengandalkan jejak khusus dalam keempat gulungan itu. Tak disangka ini juga ditemukan oleh Xiaoyan. Selain itu, mereka ditinggalkan dengan cara yang begitu menentukan. Tatapan Fei Tian suram saat dia menatap ke sekelilingnya. Dia tahu bahwa Xiaoyan melarikan diri dengan cara itu. Namun, jika dia terus mengejar, kemungkinan keempat tubuh 3000 ilusi petir itu akan jatuh ke tangan orang lain. Jadi, akan ada masalah lain. Jika dia membiarkan Xiaoyan melarikan diri, namun, dia akan kesulitan menenangkan amarahnya. Selain itu, dia juga sangat tertarik dengan metode ki misterius yang dipraktikkan Xiaoyan, yang dapat menggabungkan api surgawi. Fei Tian dengan lembut membuat nafas udara saat matanya berkedip sedikit. Dia berbicara dengan suara yang padat, "Bocah, jika Anda berpikir bahwa Anda dapat mengusir saya dengan trik sederhana seperti itu, kemungkinan Anda benar-benar meremehkan kepala ini." Segel tangan Fei Tian tiba-tiba bergerak ketika kata-katanya terdengar. Segel luar biasa yang mempesona dibentuk dengan cara seperti kilat. Ekspresinya tegas saat dia dengan dingin berteriak, 3000 tubuh ilusi petir muncul. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba melonjak dari tubuh Fei Tian setelah teriakannya terdengar. Fluktuasi aneh terjadi, menggumpal menjadi avatar yang bertahan sama dengan Fei Tian. Hal yang paling mengejutkan adalah aura avatar ini juga sangat kuat. Meskipun lebih rendah dari Fei Tian yang sebenarnya, itu juga merupakan elit Douzong yang jauh melebihi kekuatan 4 sesepuh agung dari Wind Lightning Northern Pavilion. Sayangnya, tubuh 3000 ilusi petirku belum mencapai penguasaan penuh. Terlepas dari betapa liciknya orang itu, dia akan kesulitan melarikan diri hidup-hidup. Fei Tian melihat avatar di kondisi tenang dan tenang. Dia dengan lemah diperintahkan, "Kamu akan pergi dan mengejar bocah itu. Aku akan pergi dan mengejar gulungan-gulungan itu. Anda tidak perlu melawan mereka secara langsung. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menahannya." Bersantai, avatar Fei Tian tersenyum tipis. Ekspresinya tetap sama dengan tubuh aslinya. Apalagi, mata putih keperakannya dipenuhi dengan kecerdasan. Itu benar-benar berbeda dari kekosongan yang dimiliki avatar lain. Rupanya tubuh 3000 ilusi petir ini memiliki kedalaman tertentu. Itu memang layak untuk keterampilan Dao misterius yang sebanding dengan metode Ki kelas Tian. Fei Tian mengangguk. Dia berhenti berbicara saat dia berbalik. Ruang bergetar dan tubuhnya perlahan menghilang. Setelah tubuh Fei Tian menghilang, avatar itu juga menoleh dan mengarahkannya ke arah Xiaoyan melarikan diri. Dia tertawa dingin saat tubuhnya mengeluarkan ledakan dan berubah menjadi ketiadaan. Sinar cahaya melintas di langit yang benar-benar cerah sementara suara samar guntur terpancar darinya. Aura Fei Tian secara bertahap menghilang. Sepertinya dia pergi untuk mengejar keempat gulungan itu. Memang ada masalah dengan hal-hal itu. Xiaoyan melirik ke belakang saat dia terbang dengan kekuatan-kekuatannya. Dia menghela nafas lega. Meskipun sayang untuk melupakan hal-hal itu, dia sudah mengingat semua isi pikirannya. Ya, auranya memang menuju ke arah lain. Sepertinya kita telah melepaskannya, hati-hati. Kata-kata Tian Huo Zunze baru saja terdengar saat suaranya tiba-tiba berubah. Segera, kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari cincin putih salju dan dengan keras menghantam ruang kosong. Bang, bang, bang. Ruang kosong di mana kekuatan spiritual memanggil segera berfluktuasi. Ruang menjadi terdistorsi dan sosok dengan kilatan samar yang tersisa di atasnya perlahan muncul. Itu mengejutkan Fei Tian. Ekspresi Xiaoyan juga tiba-tiba berubah. Sosoknya langsung mundur. Dia tidak pernah berharap orang ini benar-benar mengejarnya. Aku yang dulu mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa lepas darinya. Mata Fei Tian sedingin itu.
Dia menatap Xiaoyan saat dia perlahan berbicara. Xiaoyan berbaring sedikit dan tersenyum dingin. Sepertinya kamu benar-benar tidak menginginkan gulungan 3000 tubuh ilusi petir. Fei Tian hanya tersenyum ketika mendengarnya. Senyumannya mengandung sedikit harapan saat dia berkata, gulungan akan kembali dan kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Ada yang salah. Aura orang ini jauh lebih lemah dan jauh dari sebelumnya. Saat ini dia paling banyak adalah bintang 6 Douzong. Roh Tian Huo Zunze tiba-tiba muncul. Dia mengerutkan kening, menatap Fei Tian, dan berbicara dengan suara serius. Mata Xiaoyan bertambah. Sebuah pikiran terlintas di dalam hatinya sebelum dia sadar tanpa berteriak, 3000 tubuh ilusi petir. Dia hanyalah avatar Fei Tian. Sepertinya Anda memiliki pemahaman tentang tubuh 3000 ilusi petir, Fei Tian tertawa. Bunuh dia, dia menunda waktu. Tubuh asli Fei Tian pasti pergi untuk mengejar gulungan itu. Begitu tubuh sebenarnya tertidur, kita benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Xiaoyan buru-buru berkata. Suara Xiaoyan baru saja terdengar saat Tian Huo Zunze di sepanjang implementasinya keluar dengan suara swoosh. Kekuatan spiritual majestik melonjak dan mengguncang seluruh ruang sampai berfluktuasi. Fei Tian hanya tertawa saat melihat Tian Huo Zunze mendekat. Cahaya petir di tubuhnya mengalir dan kilat yang sangat besar berkedip di telapak tangan. Tubuhnya bergerak dan juga menyerang. Akhirnya, dia diajaknya dengan keras dengan tubuh spiritual. Gelombang energi yang sangat besar dan gemuruh menggelegar yang keras segera menggema di atas pegunungan. Xiaoyan buru-buru mundur sambil melihat kedua orang itu terlibat dalam pertarungan yang kejam, tatapannya menatap tajam ke lingkaran pertempuran. Meskipun kekuatan Tian Huo Zunze mirip dengan tubuh asli Fei Tian, avatar ini jelas bukan tandingannya. Oleh karena itu, setelah pertukaran singkat, avatar Fei Tian telah dirugikan. Meskipun demikian, hati Xiaoyan menjadi semakin cemas. Dia tahu bahwa dengan kecepatan Fei Tian, kemungkinan hanya butuh beberapa saat untuk mencapai gulungan itu. Begitu dia mendapatkan gulungan itu dia akan datang ke sini, sepertinya akan lebih sulit bagi mereka untuk melarikan diri hari ini. Pak Tua Yao, lebih cepat. Avatar niat ini jelas untuk menahan kita. Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Tian Huo Zunze mengangguk dengan lembut setelah mendengar ini. Tubuhnya bergetar dan menghilang dengan cara yang aneh. Segera, dia menarik keluar dari ruang di belakang avatar Fei Tian. Telapak tangan yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang melonjak tanpa ampun membekas di belakang avatar Fei Tian dengan cara seperti kilat. Bang! Suara teredam rendah muncul dan kilat dengan cepat mengalir di atas avatar Fei Tian. Cahaya terangnya meredup, menampakkan tubuh yang agak ilusi. Mata Xiaoyan segera menyusut saat melihat sosok ilusi di bawah cahaya petir. Energi yang merembes keluar dari cahaya petir redup adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Itu jelas kekuatan spiritual yang berfluktuasi. Avatar ini diaglomerasi dari rohnya. Pikiran ini terlintas dalam hati Xiaoyan dengan cara seperti kilat, tatapannya menyapu langit di belakangnya saat dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan berteriak, Pak Tua Yao, pinjamkan aku kekuatanmu. Saya akan bertarung. Tian Huo Zunze terkejut mendengar teriakan Xiaoyan. Dia dengan cepat mundur. Setelah itu, tubuh ilusinya bergetar dan menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan. Dengan penggabungan Tian Huo Zunze, aura Xiaoyan tampak seperti gunung yang muncul dari dataran datar saat tiba-tiba melonjak. Ekspresinya dingin. Xiaoyan menggenggam tangannya dan api jantung jatuh yang tak terlihat segera melonjak ke segala arah. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api mengeluarkan peluit rendah sebelum berubah menjadi beberapa ular sanca api besar yang berputar dan melesat. Api hati yang jatuh. Tubuh Fei Tian langsung berteriak kaget saat melihat nyala api yang tak terlihat. Ketakutan melintas di matanya saat restorasi kembali. Dengan pengalamannya, dia secara alami sadar bahwa api hati yang jatuh dapat membakar dan melukai roh. Itu dikenal sebagai musuh roh. Kamu ingin melarikan diri. Xiaoyan hanya tertawa saat melihat ini. Setelah meminjam kekuatan spiritual Tian Huo Zunze, kekuatan Xiaoyan sudah tidak lebih lemah dari avatar Fei Tian. Segel yang bentuknya dengan tangan berubah dan kecepatan piton api melonjak. Akhirnya, dengan kejam menabrak tubuh Fei Tian dengan cara seperti kilat. Bang! Piton api diucapkan dengan avatar Fei Tian, dan kilat yang menutupi tubuhnya segera menghilang.
Sebelum dia bisa mundur, ular piton api yang tak terlihat dengan cepat mengejar dan sekali lagi dipanggil dengan kejam padanya. Ah! Setelah kehilangan perlindungan dari cahaya petir, avatar Fei Tian akhirnya dipicu dengan api hati yang jatuh. Segera, dia mengeluarkan teriakan yang menyedot dan avatar itu dengan cepat menjadi jauh lebih pucat. Bang! 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 Tangan Xiao Yan menari. Dia tidak melepaskan kesempatan ini untuk mengalahkan Fei Tian ketika dia terjatuh. Beberapa ular sanca api, yang terbentuk dari api jantung yang jatuh, ditembakkan dan menabrak avatar Fei Tian, mengirimnya kembali beberapa ratus meter. Ketika piton api terakhir meledak di tubuh Fei Tian, sosok Xiao Yan juga menghilang dengan cara yang aneh. Kali berikutnya, dia muncul, Xiao Yan sudah berada di depan ilusi Fei Tian. Dia tertawa dingin, sudah berakhir. Suara Xiao Yan terdengar saat gemetar, yang dibungkus dengan api jantung jatuh yang padat, dengan keras menyerang. Itu menembus dada avatar Fei Tian. Bajingan kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sosok Fei Tian dengan cepat menjadi ilusi di bawah panggangan api hati yang jatuh saat dia berteriak dengan wajah buas. Xiao Yan tanpa ekspresi, tangannya dikencangkan dan avatar Fei Tian tiba-tiba meledak, berubah menjadi cahaya ilusi yang menyebar. Xiao Yan sepertinya mengerti sesuatu saat dia melihat titik cahaya yang terbuka. Dia mengulurkan tangan dan energi tak terlihat keluar dari titik cahaya. Energi ini secara akurat ditarik ke tangan Xiao Yan. Energi tak terlihat baru saja mendarat di tangan Xiao Yan saat itu berubah menjadi informasi yang memasuki telapak tangan dan menyerang pikiran. Dengan masuknya informasi ini, kata-kata petir di benak Xiao Yan, yang sulit diurai, segera memancarkan cahaya yang intens. Sesaat kemudian, cahaya itu melemah dan metode pelatihan lengkap perlahan muncul. Pikiran Xiao Yan sedikit tumpul saat dia membuka metode pelatihan lengkap yang muncul ini. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Tidak disangka bahwa dia secara tidak sengaja mendapatkan kunci untuk membuka tubuh 3000 ilusi petir dari avatar Fei Tian. Orang tua, haha, terima kasih atas hadiahmu. Aku akan membalas budi ini di masa depan. Xiao Yan bosan sesaat sebelum dia tertawa bahak di langit. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat menghilang ke atmosfer. Ruang itu beriak sedikit beberapa menit setelah Xiao Yan menghilang. Fei Tian yang tampak ganas perlahan muncul, tatapannya menyapu sekeliling, tapi dia benar-benar kehilangan aura Xiao Yan. Segera, gemuruhnya menggema di atas hutan pegunungan. Ceritanya bersambung. Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan alur cerita Battle Through the Heavens Xiao Pain di video selanjutnya. Terima kasih.